Halo sahabat Hermes Pasaribu Channel, sahabat Mutiara. Kali ini saya membahas pupuk yang mengandung mikro. Nutrisi tanaman sangat berperan dalam intensifikasi pertanian, sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan agar tujuan produksi dapat dicapai dengan biaya yang hemat atau efisien tinggi dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang nutrisi tanaman mutlak diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dunia pertanian. Dengan penguasaan pengetahuan tentang ilmu nutrisi tanaman, para stakeholders akan mampu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu produknya, dan mampu mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan pupuk yang berlebihan, serta mampu menghemat penggunaan pupuk yang makin hari makin mahal dan langka. Sejarah perkembangan ilmu nutrisi tanaman dapat dilacak dari zaman Romawi dengan memberi petunjuk bahwa penggunaan kotoran hewan, abu, bubuk tulang, dan kompos dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman. Karena kita berbicara pupuk mikro, saya akan memberikan informasi siapa saja penemu-penemu unsur mikro yang bersifat esensial itu. Yang pertama, besi atau Fe ditemukan oleh Sachs tahun 1860, yaitu berkebangsaan Jerman. Mangan atau Mn ditemukan oleh Mark Harvey tahun 1992 di Amerika. Boron atau B ditemukan oleh Warrington tahun 1923 di Inggris. Seng atau Zn atau zinc ditemukan oleh Sommer dan Lippmann tahun 1926 di Amerika. Tembaga atau Cu ditemukan oleh Lippmann dan McKinney tahun 1931 di Amerika. Molybdenum atau Mo ditemukan oleh Arnon dan Stout tahun 1939 di Amerika. Dan klor atau Cl ditemukan oleh Breuer et al. Tahun 1954 di Amerika. Ada 3 hal yang harus dipelajari dalam ilmu nutrisi tanaman, yaitu mempelajari dinamika unsur hara, mempelajari fungsi masing-masing unsur hara, dan mempelajari unsur hara di dalam tubuh tanaman. Unsur hara tanaman dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu unsur hara esensial dan unsur hara bukan esensial atau benefisial. Menurut jumlah atau kuantitas yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur hara esensial dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu unsur hara makro atau makro elemen
dan unsur hara mikro atau mikroelemen. Unsur hara makro ada 9 unsur, yaitu C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, dan S. Unsur hara mikro ada 7 unsur, yaitu besi atau Fe, mangan atau Mn, boron atau B, zinc atau Seng atau Zn, tembaga atau Cu, molybdenum atau Mo, dan klor atau Cl. Karena kita membahas tentang unsur mikro, apabila sahabat Hermes Pasaribu Channel dan sahabat Mutiara kekurangan unsur mikro pada tanamannya, kita ada solusi, yaitu Merauke Phytoplex. Merauke Phytoplex adalah pupuk mikro dalam bentuk powder yang berkualitas tinggi, sangat mudah larut dalam air, dan mudah diserap oleh tanaman. Cara menggunakan pupuk ini adalah dengan menyemprotkan ke daun tanaman untuk mengatasi kekurangan unsur hara seperti mangan, zinc, besi, boron, tembaga, dan molybdenum sebagai faktor pembatas pada tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan, dan tanaman pangan. Merauke Phytoplex aman diaplikasikan bersamaan dengan insektisida, fungisida, dan pupuk daun lainnya. Adapun unsur hara yang terkandung dalam Merauke Phytoplex yaitu mangan atau Mn sebesar 7%, besi atau Fe 2,5%, tembaga atau Cu 2%, molybdenum atau Mo 0,1%, zinc atau Zn 5%, boron atau B 2%. Di mana sajuran yang kita rekomendasikan adalah 75 sampai 100 gram per hektar atau 25 gram per 200 liter air atau per drum, atau 2,5 gram per 15 sampai 20 liter air atau knapsack sprayer. Adapun interval penyemprotannya 2 minggu sekali. Sahabat Mutiara, saya sedang berada di Kecamatan Merek. Saya akan mewawancarai salah satu petani jeruk yang ada di Kecamatan Merek ini, Kabupaten Karo, yang menggunakan Merauke Phytoplex di tanaman jeruk. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan, Pak, perkenalan diri Bapak. Nama saya Andiman. Saya berprofesi sebagai petani jeruk dan saya tinggal di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Ya. Bapak sudah pernah, Pak, ya menggunakan Merauke Phytoplex, Pak, ya? Sudah. Nah, bagaimana kira-kira, Pak, kesan Bapak menggunakan Merauke Phytoplex, Pak? Kesan saya menurut saya bagus dan saya menggunakannya sebagai pertumbuhan untuk buahnya dan juga mengembangkan bunga dan sebagai penumbuh tunas berseragam. Oke, jadi lebih mantap dia ke pertumbuhan pucuknya seragam, Pak, ya? Iya, iya. Jadi ini bisa kita lihat ya, sahabat Mutiara, Bapak ini menggunakan Merauke Phytoplex pada tanaman jeruk beliau, ya. Jadi pertumbuhan pucuk mudanya lebih seragam karena unsur-unsur mikro yang terkandung dalam Merauke Phytoplex tercukupi. Oke, terima kasih.